Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema 4 ya, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Jadi Ustaz gabung ya, bahasa Indonesia dan seni budaya dan prakarya. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia dulu. Yang pertama, menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Uh, Ustadz ingatkan lagi, teks eksplanasi ialah teks yang menceritakan sebuah fakta ya yang terjadi di lingkungan kita. Ya, jadi bisa kita skip langsung. Nah, struktur teks eksplanasi juga di tema 3 sudah Ustadz jelaskan karena memang berkaitan materinya ya. Yang pertama itu paragraf pembuka, biasanya berisi pembuka seperti mukadimah, penjelasan singkat dulu, ya, baru masuk ke paragraf kedua, biasanya tentang penjelas. Penjelas ini berisi uraian atau penjelasan ya tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara detail atau bertahap. Nah, yang ketiga, paragraf penutup. Ini berupa kesimpulan atau opini dari penulisnya tentang topik yang dibahas. Ya, di sini ada ilustrasi pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa terciptanya sebuah energi listrik dari arus sungai. Nah, yang pertama tentunya kalau kita akan membuat pembangkit listrik tenaga air harus mencari tempat ya lokasi yang memiliki arus sungai yang kencang, yang kuat. Nah, jika sudah menemukan lokasinya, maka akan dibuat sebuah kincir. Kenapa? Karena dengan kincir ini nantinya akan bergerak dikarenakan arus sungainya. Nah, dengan gerakan kincir angin ini, maka akan memutar dinamo. Nah, dinamo ini apa? Dinamo ini adalah alat yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, setelah dari dinamo ini menghasilkan energi listrik, maka barulah disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar. Nah, kita masuk ke SBDP lagi ya. Ya, untuk bahasa Indonesia cukup sekian karena pun materinya banyak yang sama dengan materi tema 3. Ya, di sini SBDP yang pertama kita mengenal reklame. Reklame adalah media yang digunakan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Ini sering antum temui ya. Reklame biasanya tersusun dari kata-kata serta gambar yang menarik dan mencolok. Mau di perempatan lampu merah, ya, mau di tengah-tengah jalan, kadang ada spanduknya yang besar. Itu adalah sebuah reklame yang memasarkan sebuah produk. Selain untuk menawarkan barang, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, dan menganjurkan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Nah, ciri-cirinya yang pertama, persuasif. Persuasif itu apa? Ya, bersifat membujuk. Bersifat kalau misalnya dari segi pemasaran produk, bersifat mengajak untuk membeli produk tersebut. Kalau misalnya dari segi menginformasikan, ya biasanya bersifat mengikuti kegiatan yang ada di informasi tersebut. Nah, yang kedua, ukuran huruf mudah dibaca. Ya, ini relatif. Yang ketiga, slogan mudah diingat. Makanya kalau reklame itu biasanya kata-katanya tidak panjang, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, gambar dan desainnya menarik. Biasanya ini gambarnya mencolok dengan kombinasi warna-warna yang terang. Dan yang kelima, tata letak tulisan dan gambarnya rapi, tidak sembarangan. Jadi orang melihatnya pun enak. Nah, jenis-jenis reklame. Yang pertama, reklame komersial. Ya, ditinjau dari tujuan pengadaan. Reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk menawarkan suatu produk. Reklame komersial biasanya digunakan para pedagang untuk menawarkan barang dagangannya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Ya, tulisannya ini kalau saya lihat agak kurang. Kalau dilihat dari jauh nih kurang jelas nih. Karena terlalu banyak liku-likunya di font hurufnya ya. Jadi kalau bisa tulisannya yang tebal dan jelas dan enak dilihat.
Nah, yang kedua, reklame non-komersial. Reklame non-komersial adalah reklame yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Reklame non-komersial berisi pesan yang mengajak masyarakat melakukan hal yang baik. Biasanya ini dari dinas kesehatan, ya, dan lain-lain. Nah, kita perhatikan contoh reklame yang di bawah ini. Nah, ayo biasakan hidup sehat sejak dini. Nah, ya, berolahraga dan konsumsi makanan yang bergizi. Ini salah satu reklame non komersial yang bersifat untuk menyampaikan pesan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita masuk ke reklame berdasarkan media penyampaian. Yang pertama, reklame audio. Reklame audio adalah reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Tentu hanya ada pada radio, ya, karena radio cuma bisa menyampaikan informasi melalui audio. Kalau sekarang radio ini sudah kurang pemakaiannya, ya, karena sudah banyak media-media yang lain yang lebih komplit untuk penyampaian informasinya. Nah, yang kedua, reklame visual. Reklame visual adalah reklame yang menggunakan media gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Seperti GIF, ya, seperti yang di atas ini. Nih, yang di atas ini adalah gambar bergerak. Reklame visual dapat disampaikan melalui media cetak maupun elektronik. Nah, ini contohnya ada di jalan-jalan, ya, yang penting ada gambarnya, berarti itu reklame menggunakan visual. Nah, yang ketiga, reklame audio visual. Kalau dari namanya tentu ini gabungan dari audio dan visual. Reklame audio visual adalah reklame yang menggunakan media gabungan antara audio dan visual. Reklame audio visual berbentuk video. Kenapa? Karena di situ ada gambar dan ada suaranya juga. Nah, kita masuk ke poster lagi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang reklame, ya. Salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau himbauan. Poster memiliki ukuran yang lebih kecil daripada reklame. Poster terdiri dari gambar dan tulisan. Ciri-ciri poster. Poster yang baik dapat membuat pembaca tertarik. Selain itu, pembaca juga dapat memahami pesan dalam poster. Untuk itu, poster dibuat dengan semenarik mungkin agar yang membaca juga tertarik untuk membacanya. Ciri-ciri poster yang pertama, isi poster mengandung pemberitahuan atau himbauan atau pengumuman. Yang kedua, gambar menarik dan mencolok. Yang ketiga, tulisan berukuran besar. Kalimat singkat dan jelas. Nah, yang kelima, poster biasanya dapat dijumpai di tempat umum. Jenis-jenis poster. Poster dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. Kita lihat. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga berisi tentang produk atau jasa yang dipromosikan oleh suatu perusahaan. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini mempromosikan aplikasi yang bernama Rumah Juara. Yang kedua, poster pendidikan. Poster pendidikan berisi tentang informasi yang dapat memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Ya, motivasi-motivasi pelajar untuk lebih semangat menggapai cita-citanya melalui belajar dengan baik. Langkah-langkah membuat poster, ya, yang pertama menentukan temanya, apa yang akan antum buat. Yang kedua, menetapkan amanat atau pesan, ya, yang akan disampaikan dalam poster. Dan yang ketiga, menyusun kalimat dan kata-kata atau slogan yang singkat, jelas, ya, dan menarik. Yang keempat, membuat ilustrasi dengan warna yang menarik dan sesuai dengan tema poster. Tapi ingat, jangan sampai antum membuat gambar makhluk hidup, cukup gambar-gambar benda mati saja. Selanjutnya, mengenal brosur. Tadi sudah reklame, poster, nah sekarang brosur. Ya. Brosur adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Keterangan dalam brosur biasanya disusun secara teratur. Nah, ciri-ciri brosur yang pertama, isinya jelas dan lengkap. Yang kedua, desainnya menarik. Yang ketiga, dilengkapi dengan gambar. Yang keempat, tata letak tulisan dan gambar rapi. Dan yang kelima, hanya sekali diterbitkan. Berbeda dengan poster dan reklame. Kalau poster dan reklame bisa saja berkali-kali, ya. Tidak harus di momen-momen atau
di situasi tertentu saja. Tapi kalau brosur ini hanya pada momen tertentu saja. Misalnya seperti PPDB, SDT Imam Syafi'i, misalnya ada ada brosur afwan. Jadi pada saat brosur PPDB tahun 2020-2021 misalnya. Nah, tahun 2021-2022 brosur itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, jenis-jenis brosur, yang pertama brosur berdasarkan isi. Ya, ada brosur penawaran produk dan brosur himbauan. Yang kedua, brosur berdasarkan bentuk. Nah, bentuknya juga banyak ya ragamnya. Ya, ada yang tanpa lipatan, cuma satu lembar doang. Yang kedua, ada brosurnya dilipat dua. Dan yang ketiga, brosurnya ada yang dilipat tiga. Yang lipat tiga ini seperti brosur PPDB SDT Imam Syafi'i tahun lalu. Nah, tugas antum eh, silakan membuat poster tentang hemat energi listrik. Ingat ya, poster. Jadi, buatlah gambar yang menarik, asalkan tidak makhluk hidup, dengan tema hemat energi listrik, dengan kata-kata yang antum buat sendiri, yang antum rancang sendiri, yang menarik. Ya, silakan diwarnai, buat sebagus mungkin. Ustaz tunggu. Sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon tugasnya dikumpulkan hari ini juga. Kecuali jika ada kendala, mohon sampaikan ke Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.